siapa tahu kapal tersebut masih bisa diselamatkan, ya, masih bisa diamankan. Jadi jangan egois. Kecuali kalau memang kapal sudah tidak bisa diselamatkan, nanti kapal pun akan memberikan sebuah isyarat atau aba-aba buat kita semua dengan cara seperti ini, Bu. Bila mana kapal sudah tidak bisa diselamatkan, nanti kapal akan mengeluarkan bunyi suling atau menyalakan sirine setiap ruangan sebanyak itu 7 kali panjang, 1 kali pendek. Bila mana kapal sudah mengeluarkan bunyi suling atau sirine sebanyak 7 kali panjang, 1 kali pendek, itu tandanya kapal keadaan bahaya atau darurat yang sudah tidak bisa diselamatkan. Mari tugas kita saat itu untuk meninggalkan kapal semuanya, kosongkan kapal. Bapak Ibu berani lompat-lompat, berani terjun-terjun, yang tidak berani harus terjun, ya. Jangan ada yang diam di kapal. Jadi berani nggak berani, saat itu harus terjun. Masa Bapak cuma mau nonton aja orang-orang terjun, Bapak diam aja, ya. Harus terjun. Nah, kecuali yang tidak boleh terjun, Bu, nih seperti misalkan anak kecil, lalu ibu yang sedang hamil, orang sakit, atau yang sudah lanjut usia. Nah, itu baru tidak boleh. Nanti itu mah akan dibantu sama petugas kapal, bahkan diutamakan menggunakan perahu karet, lebih dikenal namanya sekoci, ya. Tiap kapal sudah menyediakan. Jadi yang lompat ke laut khusus buat orang sehat seperti kita, harus kita melompat, tapi hati-hati. Bapak Ibu lompatnya usahakan jangan sembarangan. Tidak boleh asal-asalan, Bu. Berapa meter ketinggian, lihat, lompat dari kapal ke laut. Tidak sedikit penumpang jatuh pingsan bahkan sampai meninggal. Jadi jangan sembarangan cara lompatnya. Boleh saya peragakan lompatnya? Boleh. Halo, yang kompak atau jawabnya, ampun. Boleh. Boleh saya peragakan? Boleh. Baik, saya akan memperagakan. Mari ikut saya. Saya akan mencontohkan. Tapi maaf nih, sekedar contoh di sini aja ya. Beneran lah. Kalau saya langsung ke laut, yang ngurusin nanti siapa? Ibu, yang penting dari saya dapat ilmunya, bisa caranya ya. Nih, lihatin Pak, Bu, semua. Saat mau meninggalkan kapal, usahakan jangan sembarangan. Karena tidak boleh bebas seperti kita lompat di kolam-kolam renang lainnya. Pak, nih, lihatin. Tangan kiri, ini jangan lupa gunakan buat menahan memegang pelampung posisi begini. Ini pelampung pegang tahan yang kuat saat lompat. Karena di bawah ini pelampung bisa mekar, ngebentur kena dagu di bawah bisa fatal, ya. Jadi harus ditahan yang kuat. Yang kanan gunakan menutup mulut beserta hidung. Tutup yang rapat. Biar kita tidak terlalu banyak kemasukan meminum air laut. Soalnya lompat pertama, badan kita akan tenggelam dulu 1 hingga 2 meter. Memang minum air laut segelas 2 gelas bisa dijadikan obat. Kalau yang keminumnya 2 drum, ya. Jadi tutup ya, mulut dan hidungnya begini, oke? Dan kakinya awas. Ini kakinya jangan ngangkang bebas begini. Takut di bawah ada kayu ngebentur, ya. Itu juga fatal. Jadi kakinya harus dirapatkan atau disilakan. Fungsinya untuk memecah air laut biar tidak bahaya kena serangkangan, ya. Itu cara yang benar lompat dari kapal ke laut, Ibu, ya. Ingat itu, karena yang saya sampaikan ini berlaku untuk di mana aja. Secara lintasan dimanapun itu sama. Karena yang saya sampaikan ini berlaku untuk secara internasional. Dan nanti ingat, kalau Bapak Ibu sudah nyampe permukaan air, usahakan jangan masing-masing. Kita harus saling berpegangan tangan, mau 2, mau 3, mau 10 orang, dibentuklah seperti lingkaran. Saling berpegangan tangan. Itu gunanya sangat-sangat berpengaruh untuk menghindari ancaman dari ikan buas yang ada di laut. Ya, itu seperti itu, Pak. Jadi kita harus saling berpegangan tangan, jangan masing-masing. Dan kita pun berusaha untuk menjauh dari kapal. Jangan ada yang dekat di sekitar kapal, apalagi berebut meganginnya, karena takut kapal terbalik, ya, atau bocor tenggelam. Nanti yang dekat di kapal takut kesedot ke dasar laut. Makanya segera menjauh dari kapal, lebih jauh itu lebih bagus. Usahakan 50 hingga 100 meter menjauh dari kapal tersebut. Nah, nanti yang terakhir, kalau sudah menjauh dari kapal, tugas terakhir kita diwajibkan meminta pertolongan, memanggil bantuan, karena pasti banyak yang menolong, Pak. Salah satunya tim SAR, perahu nelayan, atau kapal-kapal lain yang sedang lewat. Karena kapal pun meminta bantuan. Ada channel internasional, yaitu buka channel 16, ya, setiap kapal, oke? Tapi ingat, cara meminta pertolongannya tidak boleh berteriak. Tolong jangan. Karena percuma di laut luas, di laut lepas tidak akan ada yang dengar. Oke? Nih, lihatin. Guna untuk memanggil
buat memanggil pertolongan. Ingat, yang pertama baik siang maupun malam kita diwajibkan untuk meniup peluit. Jadi cukup meniup peluit saja. Nah, peluit ini menggunakan satelit komputer tuh. Ini khusus gunanya buat di laut. Kalau ditiup kenceng ini suaranya. 200 meter kedengar kalau ditiup. Kalau ibu penasaran, saya tanya, jawab yang kompak. Kalau dicontohkan di sini sekarang, boleh apa tidak ditiup? Boleh. Boleh. Oke, atas persetujuan Bapak saya mencontohkannya. Tapi buat menjaga kesehatan pendengaran, ini mah buat antisipasi. Mohon dalam hitungan ketiga sebentar ditutup dulu kupingnya ya. Saya akan sebentar dihitung dulu atau ya. Ini mah buat jaga kesehatan pendengaran aja, oke? Ntar kecilin dulu volumenya. Nih. Baik, 1, 2, 3. Ketipu. Bapak Ibu sambil hiburan. Soalnya saya perhatikan Anda semua terlalu tegang. Jadi saya berikan sedikit intermezzo. Kalau masih bisa ketawa berarti sehat ya. Semoga kita semua sudah bebas dari corona. Amin. Buat menjaga, buat menambah penilaian saya, karena saya dipantau kamera, tepuk tangan sedikit buat saya. Halo. Mudah-mudahan bulan depan gajinya naik. Amin. Berharap tidak sesuai dengan rencana ya. Nih saya tiup, asli suaranya begini. Ini tiup berulang-ulang selama belum ditolong. Tapi ingat, bila mana Bapak Ibu sudah ditolongin, jangan ditiup lagi. Kenapa Mas? Berisik. Takut ditunda di Pulau Kenyot ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, lihat ini yang kedua. Bila mana kapal musibah di malam hari ini, jangan lupa kita harus menyalakan sebuah lampu. Ini untuk memberikan penerangan. Fungsinya, ini lampu nanti gampang dilacak lewat radar kapal lain, biar mudah untuk pencarian. Karena ini bisa memberikan sinyal. Walaupun badan kita hanyut misalkan ke bawah ombak, mungkin barangkali sampai India, ya. Nah ini masih bisa dicari. Cara menyalakannya begini, angkat lampunya ke atas, tali pendek, tarik. Nanti biar nyala secara otomatis. Nyalanya bukan kayak neon begini, kayak disco, picup di laut ya. Ayo orang Sunda. Ayah. Ya, orang Sunda pasti ngerti, ngerti bodo amat. Ya. Nih, Pak. Nih, tarik begini, oke? Nyala secara otomatis. Tapi diangkat ke atas, jangan direnemin buat ngebor cumi, ya. Oke, paham semua? Paham. Oke, harus paham. Kalau bilang belum, saya ulang lagi dari awal capek, ya. Jadi kalau saya tanya ngerti, jawabannya ngerti aja. Yang penting tugas selesai, tanda tangan, uang makan keluar beres, ya. Oke, Bu. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga ini cukup sebatas peragaan, jangan sampai dipergunakan seumur hidup kita. Cukup kita mengetahui saja, ya. Baik, sebagai umat muslim, jangan lupa, mari sekarang kita berdoa bersama. Karena alhamdulillah 10 menit yang lalu kapal sudah bertolak, sudah mau melewati Pulau Prajurit. Menurut aturan jadwal 2 jam kita sampai. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semua, selama berlayar lancar dan kita selamat sampai tujuan masing-masing. Amin. Lupa rame, saya sampai keringat mendoakan buat Anda yang jawab amin kurang kompak. Halo. Amin. Itu mah paksa. Bapak Ibu, jawaban amin sebuah doa bukan? Biar Abdul, biar kompak, saya tambahin doanya. Jangan berisik, Dede. Tuh, tadi saya lupa lagi. Ibu, saya tambahin doanya, mudah-mudahan sampai rumah nanti duitnya dibanyakin lagi. Ternyata harus dikasih duit dulu baru kompak. Oke, mudah-mudahan yang jawab amin barusan meninggalnya nanti masuk surga. Kalau yang nggak jawab, mudah-mudahan nggak masuk neraka. Amin. Surga kabeh. Keamanan kapal. Untuk himbauan yang pertama, khusus buat yang bawa anak kecil untuk Bapak Ibu, mohon jangan dibiarkan main sendiri selama di kapal. Apalagi harus mendekati pagar. Kami bukan nakut-nakutin, belum lama kejadian dari kapal Otoseno umur 9 tahun sampai sekarang belum diketemukan. Itu kelalaian orang tua. Pagar kapal bukan tempat bermain yang aman. Lihat, lubangnya besar-besar. Takut terpeleset, apalagi cuaca sekarang tuh kurang bersahabat. Di tengah mah nanti kita merasakan ombaknya tinggi. Bahkan tadi malam bisa dikategorikan seperti badai. Udah mah gede hujan, petir disertai angin. Bahkan nanti kapal ini di tengah mah anginnya ngegelebu, ya. Jadi ingat, yang tidak biasa, tolong anaknya dijaga. Terus yang kedua, barang bawaan diperhatikan. Soalnya apapun hilang di kapal itu resiko sendiri. Satu sama lain di sini tidak saling mengenal, tidak boleh saling curiga, tapi perlu kita untuk waspada.
jatuh pingsan di atas kapal, bahkan sampai meninggal angin duduk. Ya, jadi tolong kondisikan kesehatan. Karena bagaimanapun keluarga di rumah menanti, bapak naik sehat, turun kembali harus pada sehat. Nah, kami dari pihak kapal atas nama perusahaan tidak mau disyaratkan dari pihak kesehatan pelabuhan bahwa tidak ada pelayanan di kapal